Persiapan akhir sudah dilakukan Timnas Indonesia untuk menyambut pertandingan perdana di grup C melawan tuan rumah Arab Saudi. Tentu saja Coach Shin dalam hal ini udah memikirkan siapa-siapa saja pemain yang akan diturunkan sebagai starter. Dan kabar baiknya, Marten Pas sebagaimana dilansir dari situs resmi PSSI, akhirnya boleh bermain dan gak harus menunggu di laga versus Australia untuk melakukan debut. Jelas dengan adanya Pas yang kemungkinan besar akan jadi starter, membuat lini belakang timnas bisa dibilang lebih nyaman. Di satu sisi kabar bisa bermainnya Marten Pas ini pada akhirnya membuat pihak SCFF cukup kaget. Dan itu soal membuktikan apa yang pernah diutarakan Roberto Mancini tentang kekuatan Erick Thohir beneran terbukti. Hal yang kemudian membuat Mancini mau tak mau harus mengubah taktik mengingat ia pasti juga udah mempelajari kelebihan dan kekurangan masing-masing kiper dari Indonesia. Akan tetapi, Arab sendiri menatap laga versus Indonesia bukan tanpa masalah. Sebab menurut laporan terbaru, ada 2 pemain mereka yang terkena cedera sehingga memaksa Mancini harus memikirkan siapa penggantinya. Publik tanah air sebelumnya dibuat kepo oleh postingan terbaru dari Exco PSSI, Arya Sinulinga, soal kejutan yang akan diberikan Erick Thohir. Yap, dalam postingannya, kolom komentar beliau benar-benar mendapatkan respon dari netizen yang penasaran. Dan beneran aja, gak lama kemudian Marten Pas tiba-tiba dinyatakan bisa bermain dan tersedia untuk laga perdana melawan Arab Saudi. Wah, ya jelas dong, seketika publik happy banget. Sebab bagaimanapun kehadiran Pas di bawah Mistar benar-benar diharapkan bisa mengangkat level timnas ke level yang lebih tinggi. Hal itu lantaran sebagai kiper, Pas dianggap sangat berpengalaman dan apapun itu, ia kini masuk ke dalam salah satu kiper terbaik di MLS. Ya, perihal kabar Marten Pas disampaikan langsung oleh manajer timnas Pak Sumarji. Dilansir dari situs resmi PSSI, kalau Erick Thohir dikabarkan telah mengirim surat resmi ke AFC sejak 31 Agustus 2024 untuk mengajukan permohonan agar Marten Pas bisa dimainkan. Dan setelah melalui lobby-lobby yang cukup alot, akhirnya AFC pun nurut. Dan Marten Pas pun diizinkan untuk bermain di laga timnas Indonesia versus Arab Saudi. Ya, Pak Sumarji sendiri mengungkapkan kepastian ini didapat setelah nama Marten masuk dalam list pemain yang bisa dimainkan oleh Coach Shin di laga perdana nanti. Jadi begini, di tanggal 31 Agustus, PSSI bersurat kepada AFC memohon supaya Marten Pas bisa dimainkan. Dan hari ini pada saat MCM, nama Marten Pas masuk ke dalam list pemain yang bisa dimainkan ketika lawan Arab Saudi. Dan dengan disahkannya Marten Pas dalam list pemain yang bisa dimainkan, secara otomatis dia bisa bermain untuk pertandingan lawan Arab Saudi. Terima kasih sebesar-besarnya untuk Pak Erick Thohir atas usaha yang sudah dilakukan untuk bisa membuat Marten Pas bisa dimainkan secepatnya. Tegas Pak Sumarji. Yap, kabar soal resminya Marten Pas itu tentu saja langsung sampai di kubu Arab Saudi itu sendiri. Di mana SCFF yang cukup kaget dengan kabar itu seketika langsung percaya soal peringatan Mancini tentang sosok Erick Thohir. Yap, sebagai orang yang kenal dengan Erick Thohir, tentu Mancini tahu betul orang seperti apa. Maka dengan adanya keputusan ini, Mancini pun meyakini kalau Indonesia dijamin akan memiliki pertahanan yang lebih kuat. Karena di sana pun ada sosok Jesus, bek yang kini main di Serie A yang kabarnya akan didapuk sebagai kapten tim di pertandingan nanti. Nah, dalam konferensi pers terbaru, Mancini mengatakan jika timnya benar-benar sangat mewaspadai Indonesia. Sebab menurutnya, tim Garuda dinilai punya permainan yang indah dan sedang mengalami masa perkembangan yang signifikan. Terlebih ia sendiri tahu kalau sebagian besar tim ini diisi oleh mereka yang main di Piala Asia U23 kemarin, di mana ia nonton langsung ketika itu. Alhasil sedikit banyak ia udah paham tentang gimana cara timnas bermain di bawah Shin Tae-yong. Akan tetapi sekali lagi, level pertandingan nanti jelas berbeda, dan timnas pun juga punya pemain-pemain senior yang cukup berpengalaman seperti Tom Haye, Jesus, Kelvin Verdong,
Ragnar Oratmangun, Sandy Walsh, Shane Patinama, dan tentu saja Maarten Vos. Maka dari itu, mungkin akan ada sedikit perubahan taktik, tapi yang pasti, ia bertekad untuk sebisa mungkin meraih kemenangan. Timnas Indonesia adalah salah satu tim yang maju. Kami sebelumnya menyaksikan tim Olimpiade memainkan sepak bola yang indah. Kami menghormati Indonesia dan kami memiliki kepercayaan diri dan keinginan untuk menang. Kami mengenal tim Indonesia dengan baik dan mengetahui perkembangan mereka selama 10 tahun terakhir. Namun, kami harus percaya diri pada diri sendiri dan sejauh mana perkembangan kami. Dan untuk menang, kami harus memberikan semua yang kami miliki. Tegas Mancini dilansir dari media Arab, Qura. Di sisi lain, Jesus yang kali ini dipercaya mendampingi Coach Shin untuk press conference, menegaskan jika semua pemain timnas Indonesia sangat siap dalam laga nanti. Baginya, timnas Arab memang kuat, namun bukan berarti Indonesia nggak punya peluang karena dalam sepak bola apapun bisa terjadi. Untuk pertandingan besok, kami tahu Arab Saudi memiliki pemain yang berkualitas di liga mereka. Tapi pada akhirnya, ini adalah sepak bola. Jadi apapun bisa terjadi, seperti Arab Saudi melawan Argentina. Namun, ini adalah kesempatan kami untuk bisa meraih hasil maksimal di pertandingan di laga pertama putaran ketiga ini. Jadi kami memiliki tujuan dan semua juga berjuang untuk targetnya. Ini adalah sepak bola dan apapun bisa terjadi. Kami akan mengeluarkan semua yang kami bisa. Tegas bek Venezia tersebut. Yap, dalam laga nanti, menurut info terbaru, kalau CSS kemungkinan besar akan didapuk sebagai kapten tim saat melawan Arab. Tentu saja seketika langsung banyak yang setuju karena ya emang Bang Jai ini punya sisi karisma dan aura leadership yang kuat. Selain itu, ia adalah satu-satunya pemain timnas Indonesia saat ini yang secara level kompetisi mainnya paling tinggi, yakni Serie A. Sehingga sedikit banyak, itu membuat mentalitas dan level permainan Bang Jai satu tingkat di atas yang lainnya, terutama di posisi back. Dan mungkin aja nih, Coach Shin melakukan itu juga bagian dari Cywar kepada Mancini. Kalau ternyata Indonesia tuh punya loh pemain Serie A, jadi yang dibawa ke preskon ya si Bang Jai ini. Namun siapapun kaptennya nanti, udah pasti tanggung jawab dan bebannya sangat berat. Jadi semoga aja bisa menjalankan tugas ganda sebagai pemain dan kapten dengan baik. Yap, terlepas dari apapun, semoga timnas Indonesia diberikan hasil terbaik. Gak usah takut sama yang namanya provokasi khas bangsa Arab yang kita tahu. Kalau main dramanya minta ampun. Bahkan kalau bisa, sebelum kita diinjak sekali, kita injak duluan mereka 10 kali, kasarannya gitu. Terus sekarang udah gak bisa juga menyebut mereka unggul postur atau apalah itu. Lawang menurut data yang ada, rata-rata tinggi pemain timnas Arab yang sekarang hanya di sekitar 179 cm. Sedangkan Indonesia 182 cm. Dan peluang untuk meraih seenggaknya 1 poin pun cukup terbuka. Sebab menurut media Qura, Mancini sedang dihadapkan pada cedera yang menimpa dua pemainnya di sesi latihan terakhir. Mereka adalah Abdullah Al-Maliki dan Nasser Al-Dawsari. Al-Maliki absen karena mengalami cedera pergelangan kaki, sementara Nasser absen karena mengalami akumulasi kartu dan sedikit ada masalah. Tentu bagi Mancini, yang sangat disayangkan adalah absennya Nasser Al-Dawsari, karena bagaimanapun, pemain Al-Hilal itu adalah pemain inti dari skuad Arab saat ini. Di mana dalam sistem Mancini, Nasser diandalkan untuk mengisi sektor wing kiri. Dan dengan absennya pemain 25 tahun tersebut, maka mau tak mau Mancini harus memikirkan cara untuk mencari sosok pengganti yang tepat. Karena kemungkinan di posisi itu, lawan yang akan dihadapi adalah Asnawi ataupun Ragnar, hingga Marcelino yang punya speed serta mobilitas dan fighting spirit yang tinggi.
Intinya, segala hal yang terjadi dengan Arab, sekecil apapun peluang yang didapat harus bisa dimaksimalkan. Dan kayaknya Coach Shin tetap akan menampilkan skema 3 back, karena ya gimana pun, itu adalah komposisi yang paling pas dengan skuad yang ada sekarang. Mungkin jika nanti ada Ole Romeni, Jairo, Michel Gers, atau Kevin Dix hingga Eliano Reinders misalnya, sudah pasti Coach Shin akan memulai mencoba menerapkan variasi baru sesuai dengan kedalaman skuad yang ada. So, berdoa udah, berlatih juga udah. Mudah-mudahan di pertandingan nanti bisa diberikan yang terbaik. 1 poin aja itu udah cukup untuk mengangkat moral tim ini untuk laga selanjutnya saat menjamu Australia. Tapi kalau menang, ya amin. Walaupun kemungkinannya hanya sekitar 30-40%. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.